Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam acara podcast Radio Gamasi, lebih dekat dengan Legislator Kota Makassar. Acara ini hadir sudah sekian episode terlewati Sambalu, dan kami terus menjanjikan bahwa akan hadir Bapak Ibu kita di Dewan Kota Makassar. Nah, ikuti terus acara ini di 105,9 FM radio, jadi audio seperti biasa di Sambalu. Kita bisa lewat handphone, lewat mobil ya, radio mobil, kemudian streaming, ya bisa dengar lewat streaming. Dan yang paling bagus ya, ini sekarang bisa lihat langsung wajah kami, lihat Kak Uni, dan yang paling penting lihat Bapak Dewan kita. Ya, siapa yang hadir di samping Kak Uni hari ini Sambalu? Andi Nurhaldin NH. Ya, kalau sebut NH ya tidak ada yang tidak tahu kepanjangannya. Ya, Pak Nurdin Halid. Ya, kita tidak usah basa-basi, memang beliau adalah putranya Pak NH. Nanti kita tanya langsung ya, banyak-banyak. Kemudian posisi saat ini sebagai wakil ketua di alat kelengkapan Dewan di sistem organisasi DPR Kota Makassar. Jadi ada 4, ada unsur ketua dan 3 orang wakil ketua. Nah, Pak Andi Nurhaldin NH ini adalah salah satu wakil ketua. Nah, partainya adalah Partai Golkar dan dapilnya adalah Dapil 4. Assalamualaikum Pak Nurhaldin. Waalaikumsalam Kak Iya. Uni. Ini biasa dipanggil Pak Andi Nurhaldin atau Andi Haldin saja. Andi Haldin saja. Jadi Uni panggil Andi Haldin. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Kak Uni. Ini salah satu tugas-tugas kedewanan adalah bagaimana caranya mendengarkan aspirasi itu tidak harus datang ke masyarakat langsung atau tidak lagi di luar kepada masyarakat yang sampaikan aspirasinya. Itu salah satu penyampaian aspirasi. Salah satu medianya mungkin lewat radio Gamasi ini dan podcastnya Gamasi ini. Mungkin siapa tahu sebentar ada penanya atau tidak memberikan saran. Nah, itu kita harus dengarkan. Baik. Itu kita menampung aspirasinya. Oke, jadi dengarkan ya Pak Andi Nurhaldin terus. Tidak lama Sambalu yang ada di mobil bisa bertanya nanti. Chat di 0811 411 059 ya, nanti pertanyaannya Uni bacakan. Nah, di mana saja kiprah dari Pak Andi Nurhaldin ini, Andi Haldin ini sekarang adalah ketua AMPI. Ya, AMPI ini nanti kita minta penjelasan. Kemudian ketua Akaindo, kemudian ada pemuda Pancasila, banyak lah ya. Ya, kita tanya langsung saja kepada Pak Andi. Ini AMPI bagian dari Golkar juga? Bagian dari Golkar, salah satu sayap dari Partai Golkar. Tapi hebatnya di AMPI ini birokrat itu bisa masuk. Mau dia PNS itu bisa masuk. Beda mungkin dengan organisasi sayap partai itu nggak bisa. Tapi kalau mau tujuan politiknya tiba-tiba ada birokrat yang mau pensiun dan atau nggak mau maju jadi caleg atau nggak mau jadi bupati atau kepala daerah, itu harus lewat Golkar kalau sebagai kader AMPI. Nah, kita di AMPI ini salah satu organisasi terlama di Partai Golkar. Organisasi tua ya. AMPI kepanjangannya Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Jadi ini cukup lama. Biasa di dalamnya itu ada baju-bajunya ya, baju-baju simbolnya. Nah, itu selain ketua AMPI ini juga ada Akaindo. Akaindo itu bergerak di bidang apa? Kebanyakan di bidang air. Jadi Akaindo ini adalah Asosiasi Konstruksi Air Indonesia. Karena dia siapapun teman-teman yang punya usaha atau tidak sebagai kontraktor di bidang air kayak perpipaan apa itu, KTA-nya bisa dari Akaindo. Oh iya, jadi di sini para kontraktor, tetapi kaitannya dengan air izinnya ya, bukan pekerjaannya ya. Oh iya. Siapa tahu ada orang datang, Pak di Akaindo minta proyek, tidak ada proyek di Akaindo, tapi izin atau tidak ada tenaga-tenaga yang dibutuhkan ada di Akaindo. Itu berarti teknik ya Pak, bidang disiplinnya semua. Kebanyakan jasanya, teknik dan jasa. Iya, Pak Andi Nurhaldin ini dari pendidikan yang Uni tahu terakhir itu dari Australia, tetapi yang lain-lainnya itu mungkin di Kota Makassar. Bisa cerita sedikit itu Pak? Oh iya, kalau saya besarnya semua di Makassar, walaupun mungkin orang tua sudah pindah semua ke Jakarta bersama saudara-saudara, mulai SD, SMP dan SMA kelas 1 itu dari Makassar.
Jadi SD-nya di SD Nusantara, SMP-nya Islam Atira, dan SMA kelas 1-nya di Islam Atira. Habis itu tahun 2003, mau 2004 itu hari pindah ke Australia karena orang tua berpikiran kita mampu untuk sekolahkan untuk cari ilmu. Iya. Masa ada peribahasa yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Sampai, Cina, iya. tapi kan yang Cina kan ke atas, kita coba cari ilmu lagi di bawah. Iya, iya. Di Australia tahun 2003 saya kurang lebih 9 tahun di sana di Australia dari SMA-nya Taylor's College, terus habis itu masuk di MIBT itu setara dengan diploma di sini, terus langsung lompat ke Deakin University, selesaikan di sana. Tapi selesainya saya di Holmes University-nya. Iya. Itu bidang apa itu yang terakhir, Kebanyakan manajemen. Oh, manajemen. Itulah ya. saya bilang tiba-tiba pulang ke Indonesia tahun 2011 akhir, terus menikah tahun 2012. Orang tua pikir kenapa ndak ikuti jejak kita kalau bisa, jejak orang tua, masuklah di politik. Karena saya bilang pekerjaan apa itu politik, nggak tahu sama sekali. Tapi memang disinilah tempatnya untuk bagaimana kita bisa menghidupi atau ndak mendengarkan banyak orang. Kalau kamu kerja di perbankan ya paling cuma klienmu aja. Kalau kamu kerja di mesti jadi polisi ya urusan tentang masalah kejahatan atau ndak saran-saran. Tapi kalau ini semuanya dirangkul, mau dari kepolisian, perbankan, masyarakat dan ujungnya saya pikir ya udahlah kita coba masuk di partai politik di tahun 2013. Tiba-tiba ada perhelatan di tahun 2014 maju caleg, cuma memang mungkin dasarnya saya ilmunya masih kurang, turun ke masyarakatnya mungkin masih waktunya masih singkat. Akhirnya coba lagi 2019 kemarin dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua. Karena orang tua bilang begini, buat apa saya kasih sekolah jauh-jauh? Ambil ilmu tinggi-tinggi. Terus ujung-ujungnya kok sampai ke sini jangan-jangan nanti urusan pemerintah justru yang bantu kamu lagi, bukan kamu sebagai pemerintah bantu masyarakat. Ya itulah salah satu motivasi saya bagaimana caranya bisa memperbaiki sistem pemerintahan ini ke depannya. Jadi lingkungan ya, Sambalu, lingkungan yang ikut membentuk Pak Andi Nurhaldin ini untuk sampai menduduki DPRD Kota Makassar. Itu biasalah ya, karena memang ada rasa, kemudian ada pengalaman di lingkungan keluarga, kemudian mau mencoba. Tapi yang menariknya ini terasa bahwa apa yang didapatkan oleh Pak Andi Nurhaldin itu adalah perjuangannya sendiri ya. Bisa Uni katakan begitu ya. Karena 1 tahun itu tidak langsung bisa jadi ya Pak Andi. Memang orang tua, maksudnya setinggi karirnya kita sebagai anak pasti ada perannya orang tua. Mau itu doa, mau itu dukungan dan restu yang paling penting. Nah, saya tidak bilang mengklaim semua 100% ke saya menjadi wakil ketua atau tidak menjadi anggota dewan gara-gara saya pribadi, tidak. Pasti semuanya, walaupun itu bukan dalam segi orang tua turun langsung, tapi mungkin saran-sarannya, nah seperti ini kamu turun, beginilah ke masyarakat kita. Itulah salah satu sebenarnya ilmu yang kita tidak bisa dapatkan di kampus, di luar mana saja. Seperti saya bilang, kenapa kita bisa seperti berbicara kayak ada buku di depan kita? Saya bilang itu yang harus kita pengalaman lah yang buat kita bisa berbicara seperti ini. Dan kedua saya bilang, kasih dong bocorannya, ajarin dong. Saya bilang ini tidak bisa diajarin, ini harus diikuti dalam artian di mana ada orang sosok seperti bapakmu ini atau tidak ada salah satu tokoh-tokoh, itu harus kamu lihat-lihat terus. Oh gini caranya berbicara, begini caranya berpidato gitu. Jujur pribadi kau nih, saya tuh sedikit agak bangga dengan diri saya sekarang ini. Kenapa? Mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu, jangankan berbicara di depan umum, berbicara dekat orang sekitar aja itu pasti malu-malu banget. Orang bilang sering kotski. Kenapa? Kenapa? Tapi sekarang ya tetap pengalaman adalah guru terbesarnya kita. Tapi ya tetap setiap saya turun kemana-mana, sharing sama orang-orang, biasa ada rasa-rasa ketakutan untuk nanti tidak bisa Kak bicara ini. Tapi alhamdulillah dengan proses yang ada sekarang ini, ya syukur alhamdulillah juga peluang yang saya dapat dan jabatan yang saya sandang ini memang diperuntukkan untuk ketemu sama banyak orang. Nah, itulah pengalaman itulah yang saya bawa sampai sekarang. Iya, satu lagi ini sifatnya juga pribadi. Kalau misalnya Pak NH melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat, apakah Pak Andi ikut melihat, mempelajari
kemudian mau cari tahu juga tentang apakah dilakukan itu, Pak? Iya, betul nih itu. Iya. Sampai sekarang pun kalau saya punya orang tua datang di Makassar atau kemarin beberapa tahun yang lalu ada perhelatan maju di Pilgub Pitori Pahena, ya sudah situ betul-betul saya buat diriku tuh ini ilmu yang mahal harus saya ikuti terus. Mungkin dari lihat hal sekecil pun saya liatin. Seperti mungkin cara minumnya, cara berbicara sama orang, khususnya mungkin berbicara sama media. Karena media inilah sumber informasi yang dimana penyiaran salah sedikit bisa dijudge sama orang banyak, dan itu bukan salah mereka, ya kan? Bisa jadi blunder. Bisa jadi blunder. Tapi ya itulah, saya kagum sama khususnya orang-orang dari Sulsel seperti Pak Sarul, almarhum Pak Amin Sam. Itu adalah justru saya sekarang ini pribadi kalau ada beberapa tokoh-tokoh pemuda yang asalnya dari Sulawesi Selatan itu saya jadikan panutan. Dalam artian gini, biasa ada kita sharing terus bilang, iya Pak, kalau kita lihat ini si A misalnya, jangan saya sebut namanya si A, memang kita idolakan, tapi ada masalahnya. Saya bilang itulah kita mungkin bedanya. Kalau saya pribadi itu tidak pernah mau contoh yang jeleknya, ikuti yang baiknya. Ya, ada pun yang jeleknya cukup kita tahu dan mungkin sebagai pelajaran sama kita, oh jangan seperti itu kayak gini. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sama sosok yang orang saya idolakan. Iya. Kayak baik. Gitu. Oke, Sambalu sambil dengarkan ya, Sambalu bisa chat, bisa bertanya ya ke WA. WA-nya seperti biasa ya, kalau Gamasi punya itu di 0811 411 059. Jadi yang ada dimanapun ini, mungkin ada di atas kendaraan, atau di rumah, di gade-gade, dimanapun ya, yang podcast juga bisa lihat sambil tanya-tanya ya, bisa sambil tanya-tanya. Oke, Uni lanjut lagi sama Pak Andi Nurhaldin. Kan? Ini di dalam diri kita itu setiap manusia kan ada biasa semangat. Nah, ini Uni melihat ada kalau diibaratkan dengan benda, di dalam diri Pak Andi ini ada motor ya, ada motor yang menggerakkan diri sendiri dan menggerakkan lingkungan ya, pemuda tentunya. Nah, ini bisa menjadi seperti sekarang itu pakai proses. Nah, itu silahkan Pak Andi. Jadi kalau kita cerita ini sedikit lagi, mungkin dari zaman sekolah, terus selesai sekolah, terus mau masuk di politik, itu ikut belajar dulu semuanya. Nah, kayak gini seperti ini. Tapi kalau sebenarnya motor penggerak saya pribadi, percuma ini ilmu yang saya dapatkan ini kalau bukan tanpa support dari orang tua, khususnya sama istri saya, karena dengan kesibukan yang mungkin Kak Uni lihat sendiri, beberapa organisasi yang saya niatnya itu masuk organisasi untuk silaturahmi, bertemu sama orang, memperbanyak pertemanan, karena kurang lebih 9 tahun ini saya lewatkan waktuku di Indonesia untuk bersilaturahmi sama teman-teman. Nah, ini semua support dari teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu memegang teguh namanya prinsip saya, selesaikan yang bisa diselesaikan. Karena saya punya karakter orang yang tidak bisa fokus sama banyak hal. Jujur, sebelum menjadi anggota dewan, saya ini pengusaha, khususnya di bidang kontraktor. Hampir mungkin sekitar 80% pekerjaan saya itu bukan dari pemerintah. Kebanyakan swasta. Itu motornya saya itu adalah prinsip, selesaikan satu-satu. Setelah saya menjadi anggota dewan dan diberikan lebih aman, lebih tinggi lagi sebagai wakil ketua DPR, itu pasti bebannya lebih banyak. Nah, makanya usaha saya tinggalkan. Jadi memang penuh, kebanyakan memang di DPR saya ini. Jadi saya bilang sama teman-teman Sambalu, apalagi kalau mau sharing, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan selama kita mencari solusinya. Karena tergantung juga, karena setiap orang kan berbeda-beda. Khususnya di DPR ini, 50 anggota dewan. Berbagai jenis partai, berbagai jenis fraksi, dan mungkin berbagai jenis dapil. Visinya mereka mungkin beda kayak gitu. Tapi saya sebagai wakil ketua di sini, khususnya di antara 4 pimpinan yang ada, kebanyakan teman-teman anggota dewan sharing. Sharing, Pak Waka bagaimana kalau soal begini? Oke, kita sharing selama itu mau menerima masukan. Dan alhamdulillah 8 kasus yang saya hadapi pendemo di DPR ini, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah menerima pendemo dari luar. Maksudnya dalam artian terima mereka aspirasi di luar. Saya ajak mereka masuk dingin-dingin, kita cari solusinya sama-sama, dan alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan. Nah, pasti kau ini bertanya, kenapa masih mau lanjut caleg lagi? Nah, saya bilang gini, saya bilang ini secara logikanya aja. Kita punya motor, pasti setiap 5 tahun kita perpanjang BPKB-nya. Kalau kita belum mampu untuk beli motor atau tidak beli mobil baru, otomatis kita perpanjang. Itulah seperti saya sekarang ini. 4 tahun saya menjadi wakil ketua dan menjadi anggota dewan di DPRD Kota Makassar. Saya rasa tugas-tugas saya itu belum semuanya selesaikan. Masih banyak Masih PR. banyak, makanya saya minta perpanjangan waktu sama Sambalu, sama teman-teman semuanya, karena
kita harus berjuang untuk kepentingan orang banyak ini. Baik. Pak Andi, ini di Dapil 4 berarti ke depan juga masih di Dapil 4? Masih Dapil 4. Masih di Dapil 4 itu daerah Panakukang Manggala. Panakukang dan Manggala ya, daerah Antang sana. Oh ya, kita masuk ke beberapa masalah yang nyata di sekitar kita. Itu di Manggala kan ada banyak riak-riak, ada dinamika karena lumayan padat ya daerah di sana. Padat sekali sana. Nah, kalau misalnya Pak Andi ke sana, apa masalah yang muncul dari masyarakat? Kebanyakan kalau di Manggala ini kita berbicara, itu kebanyakan dengan masalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Dan mungkin bantuan pemerintah belum merata. Saya berikan penjelasan, saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, uang kita memang banyak, 5,2 triliun. Tapi kalau untuk pribadi, tapi kalau untuk urusan 1,5 juta orang ini tuh sangat sedikit. Jadi saya bilang, Allah tidak akan mengubah kita punya rezeki, karena kan kebanyakan warga di Manggala khususnya itu, mereka itu maunya kayak ada yang dapat bantuan. Memang justru dia bilang, Pak Dewan, ada yang justru sudah menengah ke atas masih tetap dapat bantuan. Kenapa kita tidak? Saya bilang, ini sistem pendataannya yang masih kurang kita bagus. Ini lagi kita proses sekarang dari Dinas Sosial, Dukcapil, karena yang kontrol kita punya pendataan ini itu dari Kementerian Sosial. Karena tidak ada bantuan sekarang yang langsung fresh money, langsung diterima begitu saja. Mereka harus data dan uangnya langsung masuk ke rekening penerima gitu. Nah, sekarang kita sudah bulan 11, sudah mau masuk bulan 12 ini sekarang. Sekarang permasalahannya adalah yang saya takutkan pribadi, kemarin kalau tidak hujan di daerah Makassar khususnya Panakukang Manggala, kekeringan kita hadapi kemarin ini. Sekarang sudah hujan, saya langsung alhamdulillah sudah hujan. Tapi langsung saya pikir, takut Kak, banjir lagi Manggala. Itu yang takutkan kita sana. Jadi sudah kekurangan air, nanti banjir lagi. Kalau dari masalah infrastruktur, apa yang muncul dari hampir mungkin sekitar 40% pembangunan kita itu khususnya drainase dan perbaikan jalan itu memang masih kurang di daerah Manggala. Ya. Karena kita lebih prioritaskan jalan-jalan protokoler dulu, karena di Manggala ini hampir semua kayaknya kebanyakannya itu adalah pemukiman. Pemukiman. Beda mungkin dengan dapil saya yang satunya lagi Panakukang. Kebanyakan perkantoran. Kayak gitu-gitu. Jadi kita memang turun memang diciptakan untuk memang cari masalah dan mendengarkan masalah, bukan kita yang carikan masalah. Mendengarkan masalah lalu diberikan solusi. Nah, kalau sudah ada masukan seperti itu, pengawalannya bagaimana Pak Andi? Oh iya, kalau dikawalnya misalnya nanti dijanjikan akan ini, Bapak ikut mengawalnya bagaimana? Oh iya, kalau pribadi kita kan anggota dewan itu 50 anggota dewan 3 kali akan turun reses di Kota Makassar. Turun ketemu konstitusinya. Di situ dicatat semuanya. Ada mungkin Pak RT sarannya, Abe Pak Waka, ada di sini jalanan yang mungkin sudah 10 tahun lebih tidak pernah disentuh, tidak pernah diperbaiki. Jangankan motor pun biasa setengah mati lewat, kayak gitu. Oke, kita catat. Pengawalannya adalah saya titipkan di komisi. Sampaikan, karena saya koordinator komisi D, bukan bagian pembangunan, saya kasih tahu teman fraksi di sana atau enggak teman partai lain. Dia bilang, titip Pak Ketua, ada aspirasi dari masyarakat ini khususnya di jalan A, lorong A, sekian meter butuh diperbaiki. Karena biasa orang tanya berapa anggaran disiapkan di situ, saya bilang, oh saya enggak tahu. Bukan tugas saya untuk mengetahui berapa anggaran. Ya kan, untuk lokasi itu saya bilang gini, saya kan suruh kasih titik. Silakan dinas terkait turun datang mengukur, melihat keadaannya, silakan tender sendiri, cari pemenangnya sendiri, suruh mereka kerjakan. Saya cukup datang nanti berikutnya, warga bilang terima kasih Pak Wakasubdi. Itulah salah satu kerja-kerja kita gitu di DPR. Jadi kalau sudah seperti itu, tentu itu kebahagiaan yang tertinggi ya Pak. Saya cuma sebagai anggota dewan memastikan anggarannya cukup untuk dinas terkait itu untuk perbaikan jalan. Baik. Iya, Sambalu silahkan ya di 0811 411 059. Uni juga mengikuti apa yang Pak Andi lakukan sebagai seorang legislator. Legislator ini kan tugasnya ada 3 ya Pak. Ya, ada budgeting, kemudian legislasi, buat aturan, itu lalu mengawasi. Jadi ini. Nah, ini kalau aturan ada yang bilang terlalu banyak aturan, terlalu banyak juga pelanggaran. Bagaimana itu? Karena saya mungkin berpikiran kayak gini, aturan kan dibuat harusnya diikuti.
atau tidak membatasi apa yang harus kita lakukan sama apa yang tidak boleh kayak gitu. Nah, aturan di pemerintah kota khususnya di DPR yang kita buat ini sekarang insya Allah sudah selesai sekitar 9 aturan baru. Aturan baru banyak tentang sama apa? Dan kebanyakan juga yang aturan tahun 2000 awal itu kita perbaharui karena otomatis mungkin perlakuan kepada masyarakat atau tidak ke pemerintah tentang masalah itu aturan penerapannya tidak bisa dipakai sekarang lagi karena sudah berjarak sekitar 20 tahun. Iya, sudah tidak update Pak sudah ya. Revisi. Iya. Kalau misalnya kayak gini, baru-baru ini kita lagi sudah mau buat lagi dalam pembahasan Ranperda, rancangan peraturan daerah tentang kota layak anak. Iya. Karena kenapa kita ketahui sekarang, ini saya bisa kasih tahu karena di bidang saya, karena bisa kita tahu anggaran tidak akan bisa turun kalau tidak ada landasannya, tidak ada aturannya. Nah makanya itu hari kayak tentang masalah anak-anak penghisap lem, ya kan. Waktunya setelah pasca COVID ini anak-anak penghisap lem itu tidak bisa ditindaki oleh kepolisian karena tidak masuk dalam kejahatan atau narkotika. Jadi biasa pas turun ini aspirasi dari masyarakat juga pas turun reses memang Binmas dan Babinsa itu bilang Pak Dewan saya sudah pernah saya dapati 7 hari ini anak 7 hari juga isap lem. Kita tidak bisa pukul. Saya bilang salah Ki memang kalau kita pukul Ki Pak tidak bisa kita penjarakan memang tidak boleh kita penjarakan tidak anunya. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah mengembalikan anak itu ke orang tua dan buat surat pernyataan sama orang tuanya. Kalau ini ada ditangkap harus ada pembinaan. Saya bilang pembinaannya bukan dipenjarakan, mungkin kasih hukuman sosial. Oh, selama 1 minggu harus bersihkan masjid atau tempat ibadah. Selama 1 minggu harus bersihkan lingkungannya. Itu salah satu. Atau kalau ini anak bagus-bagus dalam agama, ya sudah 1 minggu harus setor hafalan. Kayak gitu itu hukuman sosial aja kayak gitu. Itu diperdakan ya Pak? Ini belum diperdakan lagi dibahas sekarang ini kita lagi karena biar ada penegakan sama anak-anak kita buat mereka itu bukan takut sebenarnya memberikan pelajaran. Oh iya daripada saya isap lem terus, saya mending berpikiran sudah saya di masjid. Tapi saya rasa anak-anak kita kan kebanyakan memang suka ikutin orang-orang yang dia lihat. Baik. Ini kota yang layak anak sepertinya bagus sekali ya Sambalu. Kayaknya kita mau mirip kayak Jakarta, ada kota yang layak untuk disabilitas, kota yang layak untuk anak. Itu dalam kerangka berpikir kita layak anak itu seperti apa Pak? Apa saja yang kebanyakan di situ nanti bisa dipahami? Di situ kebanyakan kegiatan bagaimana ada kegiatan sekarang untuk anak-anak kita. Contoh mungkin di lingkungan situ seperti di Manggala, memang padat penduduk mungkin orang dewasanya ditambah lagi anak-anaknya di sana. Tapi mereka kalau tidak diberikan kegiatan, mereka kan mungkin kalau sekolah paling lama sampai jam 1, jam 2. Orang tuanya sibuk, dua-duanya kerja. Siapa yang awasi? Nah mungkin lewat Perda ini kita akan buat satu program yang dimana kita buat satu sanggar, mereka bisa kembangkan bakatnya di situ, buat satu kegiatan jadi untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Baik. Gitu. Kita lihat kota kita ini ruang bermain untuk anak memang kesannya sempit sekali. Anak-anak terpaksa harus bermain di jalan karena tidak ada ruang di sekitar rumahnya. Mereka harus menendang bola di sela-sela lalu lintas. Itu yang kita amati. Nah, kalau misalnya nanti ke depan ini kota layak anak bisa jadi, kita bayangkan itu setiap kecamatan atau setiap kelurahan ada sekian lapangan. Betul. Seperti itu ya Pak Andi. Akan arah ke situ. Jadi misalnya di Spora ada satu lapangan di kecamatan ini. Bisa tidak dibantu untuk diperbaiki. Nah, kalau tidak ada Ranperdanya tidak bisa ada keluar anggaran untuk di situ. Tapi kalau ada Ranperdanya itu di Spora, bisa kita pakai ini untuk turunkan ke bawah. Segera nih Pak, kita tunggu itu ya. Insya Allah kita akan selesaikan itu. Baik, ini kita coba baca chat dulu 1, 2 ya Sambalu. Oke. Ini ada tidak ada namanya tetapi ada nomornya. Bla 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 2734 ya, 2734. Tanya begini kepada kita di sini, Pak Andi, kita lihat fenomena sekarang di kota kita itu semakin menjamur itu anak-anak di jalanan. Ada yang jadi Pak Oga, ada yang minta-minta, bukan tambah berkurang tetapi menjamur. Nah, bagaimana wakil rakyat kita melihat hal ini?
Iya. Silahkan Pak Andi. Makasih pertanyaan Iya. dari Sambalu Iya. yang mungkin dibilang hamba Allah Iya. karena tidak tulis nama Iya, kan. Ya, dia gitu. ada cat pakai Iya. pakai angka saja Iya. kita sebut Jadi ya. saya bilang kayak gini, terima kasih atas masukannya. Iya. Jadi mungkin informasi ini tidak terlalu sampai ke bawah. Memang kita lihat dari jumlah penduduk dulu. Iya. Jumlah penduduk pasti makin bertambah. Jadi otomatis kayak gini tidak bisa kita hilangkan satu kaligus. Dinas sosial sudah bekerja sangat sangat full power kepada ini karena ada anggaran yang kita siapkan. Anggaran untuk tahun 2023 ini kita harapkan Loposus itu bisa terselesaikan. Tempat penampungan yang kita bedakan perempuan dan laki-laki untuk kalau ada kita dapat yang jalanan, kita masukkan ke situ dan memberikan pembinaan. Pembinaannya itu bukan seperti penjara, memberikan keahlian-keahlian. Mendingan kita passionnya di mana? Passionnya kebanyakan menjahit. Itu kita kasih belajar menjahit kayak gitu. Nah, kebanyakan kita sudah amati dari tahun 2022 dan 2023 ini, kebanyakan yang ditangkapi oleh Satpol atau yang ditindaki oleh pemerintah kota itu kebanyakan dari pendatang kabupaten lain, kabupaten kota lain, bukan Dari penduduk asli Makassar. Tetangga kita, dari tetangga kita. Tetangga Makassar. Jadi kita siapkan anggaran untuk memulangkan mereka. Tapi justru kebalikan. Kenapa? Dia bilang, oh enak ya datang di Makassar, kita pulang pakai biaya sendiri, minta-minta di sana, tiba-tiba ada dari dinas sosial yang pulangkan kita. Saya bilang, oh kok jadinya malah bertambah kayak gitu-gitu. Nah ini gitu sekarang harus saya bilang itu harus sarankan sama dinas sosial, kerjasamalah sama dinas sosial terkait daerahnya dan sama pemerintah provinsi. Karena kenapa? Contoh, kita tanggapi di jalan-jalan protokoler seperti di Petarani. Siapa punya tugas di situ? Antara dinas sosial Kota Makassar atau tidak provinsi? Ya kan kita kan cuma menindaki karena masyarakat kita itu tidak tahu biasa yang mana sih tugasnya pemerintah kota, mana yang provinsi. Tapi kita siapkan lagi anggaran untuk pokok tahun depan. Bagaimana caranya yang kita tindaki itu bisa langsung masuk di Loposus. Jadi mereka tidak pulang ke kampungnya, mereka penjelasan ujung-ujungnya nanti kita baru pulangkan, siapa tahu di sana bisa kembangkan keahliannya. Itu. Karena kontras juga ya Pak Andi kalau dikatakan Makassar kota layak anak, lalu dilihat di mana-mana anak anjalnya banyak jadi kayaknya tidak nyambung. Jadi kalau misalnya nanti Perda itu jadi, kita harapkan bisa ada pengurangan. Iya, kita usahakan itu karena kita saya bilang itu hari sama dinas perhubungan sama Satpol PP tahan di perbatasan. Dia bilang, Pak, bagaimana kita bisa tahu kalau dia nanti dia anjal atau tidak? Karena memang ada satu oknum yang mungkin memang saya bilang jangan terlalu tangkap anaknya. Itu anak kalau kita mau cabut pohonnya, jangan cabut batangnya, jangan tebang pohonnya, cabut akarnya. Cari siapa yang memfasilitasi mereka datang ke Makassar. Itu kita cari tahu. Seperti itu. Oke, Sambalu. Uni punya dua kata. Ini Uni sama ya pada semuanya menanyakan dan kita ingin melihat sudut pandang dari Pak Dewan tentang kata ini. Kalau ada kata pendidikan dan kesejahteraan, yang mana yang diutamakan Pak Andi? Pendidikan. Pendidikan saya. Kenapa? Kalau pendidikan, kalau kita sejahterakan masyarakat dalam artian segi apa dulu? Dalam artian kita memberikan bantuan terus kapan mereka bisa mencari untuk diri sendiri. Kenapa harus disuapi? Tapi kalau kita memberikan pendidikan, saya rasa untuk memperbaiki ke generasinya ini, siapa yang kita misalnya ada program untuk sekolahkan anak-anak sampai S1, S2, S3 program pemerintah kota, saya rasa dia akan bisa perbaiki keluarganya minimal dan lingkungannya. Jadi lewat pendidikan nanti akan ikut sejahtera. Karena untuk memperbaiki kota Makassar pada umumnya, pada khususnya mungkin daerah-daerah dapil, maksudnya Manggalanunya, tidak akan ada yang bisa perbaiki kalau cuma pemerintah kota yang turun di situ. Atau tidak pemerintah setempat, atau tidak anggota dewannya, atau tidak calegnya. Harus memang bekerja sama dengan mungkin dengan kepolisian untuk menyelesaikan ini masalah, dengan khususnya pada masyarakat pada umumnya. Kenapa? Tanpa ada kepedulian dari masyarakat tidak akan bisa semuanya diselesaikan. Seperti itu ya, jadi pendidikan itu penting, berarti anggaran untuk pendidikan tentu menjadi hal penting juga Pak. Berapa persen sekarang ini kalau anggaran itu dari pemerintah pusat aturannya itu harus 30%. 30%. Kalau saya bukan 30%, 20%, karena kita sudah siapkan sekitar 1 triliun. Tapi kebanyakan memang karena banyak tenaga-tenaga pendidik kita yang mungkin kurang sertifikasinya, kita sudah usahakan di anggaran tahun 2024 guru-guru ini mendapatkan
sertifikasi dan pembiayanya ditanggung oleh pemerintah kota. Iya. Karena beberapa tahun ini kemarin pendidikan ini yang ditanggung siapa yang mau dapat sertifikasi, yang bersangkutan yang bayar. Saya bilang susah. Mereka untuk makan di rumah aja setengah mati kasihan. Iya, Karena selalu saya ibaratkan adalah guru itu adalah seperti lilin. Iya. Dia lilin itu menghabiskan dirinya untuk menerangi kita. Iya. Guru itu menghabiskan umurnya Iya. untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi pendidikan ini penting Sambalu. Memang tidak bisa dilepaskan itu, Iya. pendidikan dan kesejahteraan. Iya. Tetapi warga kota kita kan tidak sama semua ekonominya, Pak ya. Iya. Jadi inilah peran-peran pemerintah di mana yang tidak mampu ini harus dibantu ya, Iya. dibantu oleh Iya. pemerintah. Dan wajar itu wajib belajar. Baik. Sampai dengan SMA ya Pak sekarang? SMA. SMA, Iya, ya. Jadi ini wajib belajar 12 tahun. Iya, cuma kota dia menangani sampai SMP ya. SMP aja. TK, SD, SMP. Iya. Jadi inilah peran-peran pemerintah diharapkan penuh oleh masyarakat. Iya, Uni pernah juga mengintip Bapak punya kegiatan. Bapak ini kan kritis juga ya di dalam forum ya. Itu ada alkohol. Alkohol. Iya, generasi muda dan alkohol. Bapak men-stressing kalau tidak salah pengawasannya. Iya. Iya, Iya. silahkan bisa cerita itu Pak. Iya. Iya. Saya bilang kayak gitu hari saya kan aturan sudah ada. Iya. Saya bilang apa yang bikin beda kita di Indonesia dengan di luar negeri. Kenapa selalu saya membandingkan baik-baiknya saya mau ambil. Kenapa? Di luar sana itu memang umur 21 baru bisa minum, ya kan? Tapi pajaknya juga mahal. Iya. Tekankan di pajak. Sekarang ini kayak contoh ada alkohol lokal kita yang dibilang orang balok. Itu kan tidak ada pajaknya. Iya. Coba kasih mahal ki balok. Mhm. Saya rasa sudah banyak orang yang mungkin tidak mau minum. Kenapa? Itu kan bukan keharusan, bukan kalau tidak minum, tidak lakukan itu mati, tidak. Iya. Nah, tapi kalau pajaknya kita berikan kan untuk kenakan orang siapa yang memang pemakainya itu. Iya. Nah, saya singgung itu hari bilang tidak boleh memang ada penjual minuman dalam mall. Karena kenapa? Kalau dia minum di tempat tidak ada batasan misalnya untuk mencicipi aja ini alkohol karena kan mungkin kita mayoritas memang kebanyakan muslim. Tapi kita tidak boleh melupakan kaum minoritas Iya. yang di luar non muslim. Mereka mungkin juga ada tradisi mungkin minum kayak gitu untuk membeli itu. Tapi kan permasalahannya kalau dia minum di tempat tidak dibatasi, Iya. tiba-tiba keluar dari mall mungkin jam 8 atau jam 9 malam, Iya. ada anak-anak kita lewat, kalau orang mabuk Iya. gimana? Iya, bisa terjadi hal-hal. Bisa terjadi hal-hal. Iya. Apalagi kan tempatnya itu hari mungkin ada salah satu mall di Kota Makassar yang tempatnya di lantai 3. Data namanya orang di luar dari alam kesadarannya, Iya. dia buang itu anak dari lantai 3, siapa yang mau disalahkan? Iya. Pasti pemerintah lagi salahkan. Nah, inilah salah satu langkah-langkah pemerintah yang saya tegaskan. Tapi kan tidak bisa cuma saya sendiri. Iya. Harus memang dikumpulkan banyak orang untuk mendapatkan satu poros. Jangan jual di tempat umum. Iya, jadi pengawasan terhadap alkohol ini menjadi penting menurut Pak Andi. Mengapa ya? Karena itu tadi dampak-dampaknya ya Pak, dampak-dampak bahaya yang ditimbulkannya. Nah, kalau misalnya sarannya seperti itu, diberi pajak ya, dibeli pajak harga yang lebih tinggi. Kalau sanksinya ada enggak Bapak sarankan Pak? Sanksi di mana? Untuk pelakunya, misalnya pelakunya menggunakan alkohol di tempat umum lalu menimbulkan itu kayaknya kalau saya tidak salah sudah ada undang-undangnya yang memang ditindaki oleh kepolisian. Iya, Kalau iya. kita ini perda yang kita buat penegakannya adalah Satpol PP. Satpol Kayak PP. gitu. Jadi memang kita tidak pernah ada bilang oh kamu habis minum kita mau tindakin, tidak bisa kita karena ada undang-undang lain yang memang di luar dari kekuasaannya kita atau kemampuannya kita di DPRD Kota Makassar. Iya. Tapi dengan aturan yang ada ini saya minimal jangan dihilangkan. Iya. Karena saya rasa tidak bilang kita munafik orang tidak minum juga kayak Iya. gitu-gitu. Saya bilang ada memang tempat-tempatnya, tapi Iya. yang dimana kita bisa ya kalau mau minum ya sudah, kalau mau rusak ya dirimu aja yang kamu rusak, Iya. ya kan? Tapi tidak mengganggu orang lain. Tapi nanti juga kalau tiba-tiba contoh misalnya habis minum, tiba-tiba bawa kendaraan terus kecelakaan di tengah jalan, pasti pemerintah lagi yang disalahkan. Iya, kayak gitu. baik. Jadi Iya. keamanan dan ketertiban itu Iya. fokusnya ya Iya, Pak Andi. Jadi ini memang di dalam kehidupan sosial kita ketika ada yang tidak tertib, ada yang mengganggu, tentu membuat tidak nyaman yang lainnya. Satu Nah, lagi kalau sebelum iya. saya potong, saya ingat sekali waktu saya masih kuliah di Australia. Iya. Di sana itu setiap kita keluar dari salah satu pub, Iya. dulu waktu masih kuliah, itu selalu ada tempat tes.
Dan petugasnya situ melarang kita untuk bawa mobil atau tidak bawa kendaraan kalau dites itu di atas 0,01. Iya. Jadi kalau apanya itu di atas 0,01 darahnya? Dari kita tiup itu alat, bukan darahnya. Ada tiup yang dimana masih sadar ini orang. Iya. Itu kalau kita bandingkan 0,01 itu setara dengan 2 kaleng bir sama 1 shot alkohol yang di atas 40%. Iya. Karena mungkin ada orang yang sudah mau segar-segar dirinya untuk minum aja. Tapi di sana itu biasa, ya walaupun ada biasa yang lolos, tapi kebanyakan mereka tidak boleh diizinkan. Ada petugasnya di sana bilang, Pak, tidak boleh dulu pulang, tidak boleh bawa kendaraan dulu, ya kan? Silakan duduk dulu, mungkin dikasih minum yang lain, baru dia bisa bawa kendaraannya. Itu kan salah satu pencegahannya. Baik. Gitu. Sampai segitu-gitunya, Pak ya. Jadi Jadi inilah ya, jadi tidak bisa dinafikan. Memang ada orang yang tidak bisa dilarang untuk minum, tetapi ada tempatnya. Ada tempatnya. Iya. Ini pengawasan untuk ini jalan ya Pak? Maksudnya ini dibuatkan perda untuk pengawasan alkohol, ini bisa? Belum kita bahas itu, sekarang kita masih fokus sama pembahasan pajaknya. Karena ada pernah tahun 2020 awal sebelum masuk COVID, ada dari KPK menyarankan kita di DPR buat itu tentang masalah retribusi pajaknya untuk alkohol. Kasih mahal, kalau mau dia di atas jual golongan A, B, C, jual dari 400 juta pajaknya kayak gitu-gitu. Jadi yang menjual juga berpikir, aduh, kalau modal besarnya tidak bisa. Jadi minimal kita kecilkan ruang lingkupnya. Iya, gitu. baik. Iya, Sambalu tidak terasa ya, asik juga ini bicara-bicara ya, ngobrol dengan Pak Andi Nurhaldin. Ini sekali lagi Dapil 4 memang wilayahnya beliau, tetapi sebagai wakil rakyat, bukan milik dari Dapil 4 saja, tetapi milik Kota Makassar ya Pak. Kota Makassar. Iya, jadi tidak boleh. Walaupun jumlah penduduknya kurang lebih 200.000 jumlah pemilihnya. Iya, tidak boleh dikapling hanya Dapil 4 punya. Iya. Nah, Uni mau minta ini sebelum closing sedikit tentang kesehatan ataupun bantuan sosial. Iya. Sampai sejauh ini masyarakat Makassar yang butuh bantuan sosial itu masih banyak Pak. Masih banyak. Cuma persoalannya itu tadi tidak merata. Kemudian ada yang layak dapat, itu tidak dapat. Ada yang sudah sejahtera, tidak pantas dia dapat, tapi dia dapat. Nah ini Pak, bagaimana menata ini supaya bisa tepat sasaran? Begitu. Kita kemarin sudah rapatkan di Komisi D, bagian Kesra, lewat ketuanya itu hari Pak Ustaz Hadi dari PKS. Saya bilang gini, Pak Ustaz, coba suruh dinas sosial untuk memperoleh datanya. Karena di bawah ini yang jadi koordinator kecamatan itu namanya TKSK. Di bawahnya koordinator kelurahan ada sahabat TKSK. Nah mereka yang mendata, mereka yang melaporkan. Cuma saya tidak menyalahkan mereka TKSK-nya. Ada oknum mungkin yang jangankan bilang orang sudah mampu, orang mati pun masih ada namanya. Iya, itu dia gitu. Pak. Cuma saya selalu menyarankan sama masyarakat, sama orang-orang yang mungkin agak disinggung dikit, memang suka makan haknya orang lain. Kan harusnya kita tidak bisa pemerintah menanyai mampu meki Pak, enggak. Tapi kan mau ada kesadaran dari masyarakat. Alhamdulillah karena sekarang rezeki sudah bertambah. Saya mau laporkan deh sama ketua RT lewat kelurahan. Kalau ternyata Pak saya sudah mampu, saya tidak mau lagi dapat bantuan. Siapa tahu ada tetanggaku lebih membutuhkan itu. Nah saya butuh kesadaran itu sama masyarakat. Tapi tindakan kita dari pemerintah kota khususnya DPRD Komisi D sudah memerintahkan sama dinas sosial untuk menindaklanjuti kembali hasil rapat kemarin kita, Monef di bulan 10 kemarin, untuk turun ke bawah mengcross check ulang lagi kembali, mendata ulang. Oh memang betul masih orangnya masih hidup. Oh orangnya kurang mampu. Contoh saja kau unik kayak gini. Ada tetangga dibilang, Pak, kenapa saya satu motorku tidak dapat bantuan? Di tetanggaku di depan 2 motornya dapat bantuan. Saya cross check, oh ternyata saya memberikan penjelasan, Pak, kita satu motor tak lunas. Dengan gaji mungkin 1,5 lah contoh. Lagi 1,5 motor tak lunas. Di sebelah, walaupun sama nih 4 orang yang hidup, di sebelah juga 4 orang yang hidup, tapi motornya dua-duanya cicilan. 1,5 dia makan, mungkin 500.000 mami dia pakai makan 1 bulan. 1 jutanya untuk bayar cicilan. Kita 1,5 kita pakai semua hidup. Jadi bang, adil itu nggak usah rata, tapi harus kita tahu. Oh, memang dia pantas dapat karena walaupun 2 motornya, tapi ya gitu. Nah, mungkin kalau sudah lunas ya mungkin sudah hilang. Baik. Ini perlu Uni ya lewat acara ini. Uni juga minta supaya ada update
Karena tidak sedikit masuk di Gamasi keluhan tentang itu, Pak. Iya. Saya ini tidak pernah mendapat bantuan. Padahal menurut saya itu layak sekali. Karena tidak ada pekerjaan dan sudah lansia dan seterusnya. Tetangga saya itu sudah kerja, iya, masih haji muda. lagi, apa Iya, lagi, iya, dan dia iya, dapat. iya. Jadi ini Setiap pesta pakai emasnya iya, semua. seperti itu. Jadi ini sering sekali Iya. keluhan dan laporan warga seperti Nanti itu. kita berikan update berapa anggaran yang kita siapkan di situ, Iya. apa semuanya. Nanti kalau kapan-kapan bisa ketemu dengan Sambal lagi lewat Gamasi ini, Iya. kita bisa sharing kembali. Kalau saya sih pribadi, tidak akan semua kita bisa selesaikan. Baik. Tapi minimal angka-angka yang mungkin orang agak curang, orang-orang yang mungkin harus dapat lebih banyak, kita bisa menambahi. Dan kesejahteraan sekarang mungkin untuk orang miskin, kita mau kurangi angka kemiskinan Kota Baik. Makassar. Iya, Sambalu tidak terasa ya, asik sekali ini. Kita masuk ke closing. Nanti mudah-mudahan ada umur panjang, bisa kita bertemu lagi dengan Pak Andi Nurhaldin NH. Ini Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ya saat ini, dan dari Partai Golkar. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa bertemu lagi Pak Andi, dan Insyaallah. silahkan Amin. closingnya mau menyampaikan apa ini Pak? Saya mau sampaikan sama semua Samalu yang ada di Kota Makassar yang lagi mendengarkan juga acara ini. Satu saya pesankan sama kita, khususnya pada anak muda, Iya. adalah sebentar lagi sudah musim politik. Tahun 2024, apalagi jatuh pemilihan itu 14 Februari itu hari Valentine, hari Wah. kasih sayang. Oh, iya, iya, Gitulah. iya. Bagaimana caranya tingkat partisipasi dari pemilih itu harus lebih banyak. Jangan seperti pemilu-pemilu kemarin yang mungkin jumlah partisipasinya sangat sedikit. Iya. Mungkin kayak kemarin cuma 70%. Sekarang kalau bisa lebih tingkatkan, karena yang menentukan nasib bangsa itu pemilihan kita. Yang Iya. duduk nanti di DPR itu adalah pilihan kita yang terbaik. Saya mau bilang sama anak muda adalah sekarang kita harus sebagai garda terdepan. Iya. Jangan sebagai konco-konco dari petinggi-petinggi yang tiba-tiba turun di bawah, ini mau dimenangkan, ini mau dimenangkan. Jangan. Kita harus menentukan pilihan nanti 2 tahun 2024 adalah memang pilihan dari hati nurani kita. Iya, Mungkin baik. itu saja kawan. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi sebagai motor penggerak ya Sambalu, Pak Andi menyampaikan garis bawahi, jangan ki golput. Jangan ki Ya, golput, betul. jangan ki golput. Memiliki sesuai dengan hati tak. Jadi seperti itu pesan. Dan hari Valentine nanti 14 Februari itu hari kasih sayang. Kita harus memilih dengan damai seperti itu. Pilihlah sesuai dengan hati tak, yang mana yang paling pas, yang muda, yang energik, motor penggerak, silahkan ya. Iya. Iya. Dan untuk para tim-tim sukses di Iya, bawah, iya. jangan saling mengganggu. Kita jaga kedamaian Iya. untuk Kota Makassar. Iya, baik. Kami pamit, Sambalu, nanti ketemu lagi pada episode berikutnya, bertemu dan lebih dekat dengan Legislator Kota Makassar, Uni, dan Pak Andi Nurhaldin NH pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Makasih. Kidi. Mari, oh begini Ki, Iya, mari Ki. mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.